Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Andika Fikri Ashari, NPM 22570510005 dari kelas D. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan teori bahasa otomata, lalu FSA, Finite State Automata, mata kuliah teori bahasa otomata, dosen pengampu Bapak Febriansyah MT. Teori bahasa otomata merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata, yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal. Biasanya digunakan untuk pengenalan pola, perancang bahasa pemrograman, lalu pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Otomata terdiri dari sejumlah state. State merupakan keadaan atau kedudukan dan transisi antara state tersebut. Terlihat dari gambar ini, lingkaran ini merupakan state, dan tanda panah merupakan transisi. Mesin otomata terdiri dari Turing Machine, Push-down Automata, Finite State Machine, lalu Combinatorial Logic. Lalu selanjutnya tentang bahasa formal. Bahasa formal merupakan sekumpulan untai atau string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Contohnya, L1 sama dengan alfabet 0,1, 00,01, 10, 11, 000, 001, dan seterusnya. Lalu yang kedua L2, AAA, BBBB, dan lalu AAA, BBBB, dan seterusnya. Lalu L3, 000, 11, 00, 11, 00, 11. L4, contohnya 00, 11, 22, 000, 11, 222, dan seterusnya. Lalu seterusnya, untai adalah rangkaian dari simbol atau simbol untai kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misal, kita memiliki alfabet 0,1, maka contoh untai yang dapat dibuat adalah 0101, 0110, 101, dan seterusnya. Lalu alfabet adalah sekumpulan simbol. Contoh simbol kurung kurawal 0,1, kurung kurawal tambah, koma, kurang, kali, bagi, ABCDE, dan lain-lain. Lalu simbol adalah elemen dasar yang membentuk untai. Jadi misal kita memiliki alfabet 0,1, maka 0 dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Bahasa formal menurut Chomsky hierarchy terdiri dari recursive, enumerable, context sensitive, context free, dan regular. Selanjutnya tentang FSA atau Finite State Automata. Finite State Automata adalah suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output, lalu memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Lalu perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Pengertian state adalah kedudukan atau keadaan. Contohnya lampu, gear sepeda motor, permainan tic-tac-toe, catur, dan sebagainya. Nah, secara formal FSA dinyatakan dengan 5 tuple, di mana Q adalah himpunan state atau kedudukan, lalu simbol sum adalah abjad atau simbol input atau masukan, lalu alpha adalah fungsi transisi, lalu S adalah state awal, kedudukan awal, lalu F adalah himpunan state akhir.
Nah, contohnya seperti vending machine atau dan pengecek pariti ganjil. Contohnya di sini ada lingkaran menyatakan state atau kedudukan. Lingkaran ini dan lingkaran ada dua lingkaran. Ada dua state. Lalu label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Nama state ini adalah genap. Nama state yang kedua adalah ganjil. Lalu busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan atas state. Busur ada banyak busur di sini. Lalu lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Nah, ini merupakan state awal. Lalu lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Nah, di sini ada dua lingkaran merupakan state akhir. Seterusnya, ini merupakan contoh FSA. Di sini memiliki dua state, lalu memiliki inputan 0, 0 dan 1. Lalu nama state awalnya adalah event atau genap, state akhirnya ODD atau ganjil. Nah, memiliki beberapa fungsi transisi. Yang pertama, event, 0 sama dengan event. Event dimasukkan 0, angka 0, dan kembali ke event. Jadi kembali lagi ke state awal. Lalu diberi inputan kembali event, 1 sama dengan odd. Dimulai dari event, diberi inputan 1. Nah, ke odd. Jadi berakhir di state akhir. Lalu odd, 0 sama dengan odd. Jadi kembali. Diberi inputan 0, kembali ke inputan awal. Ke state odd. Lalu odd, 1 sama dengan event. Odd diberikan inputan 1, kembali ke event. Lalu selanjutnya, nah, maka tabel fungsi transmisi pengecek pariti ganjil. Ini merupakan tabel hasil dari sini. Nah, karena mesin di atas merupakan pencet pariti ganjil, maka himpunan state akhir yang menyatakan input diterima oleh mesin adalah odd. Jadi setiap inputan jika berakhir di state akhir, maka inputan tersebut dapat diterima oleh mesin. Contohnya, jika mesin mendapatkan input 1101, urutan state menjadi event 1, odd 1, event 0, event 1, odd, maka diterima oleh mesin. Jika mesin mendapat input 101, urutan state menjadi event 1, odd 0, odd 1, event, maka ditolak oleh mesin karena berakhir di event. Jadi ditolak oleh mesin. Lalu selanjutnya, FSA memiliki dua. Yang pertama, memiliki dua jenis, dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama DFA atau deterministic finite automata. Automata berhingga yang pasti, tetap atau tertentu. Lalu NFA, non deterministic automata. Automata yang berhingga atau yang tidak pasti. Nah, deterministic finite automata atau DFA. Dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang terima. Ini contohnya. Alpha Q kali inputan sama dengan Q. Nah, ini contoh mesin DFA-nya. Contoh DFA. Di sini ada 3 state, Q0, Q1, Q2. Memiliki fungsi transisi seperti berikut ini. Lalu memiliki inputan A dan B. State awal di Q0, state akhir di Q2. Fungsi transisinya adalah Q0, A sama dengan Q0. Q0, A sama dengan Q0. Kembali lagi. Lalu Q0, B sama dengan Q1. Q0,
diberi inputan B dan berakhir di Q1, lalu Q1, A sama dengan Q1, Q1, A sama dengan Q1, kembali ke Q1, lalu Q1, B sama dengan Q2, Q1 diberi inputan B, berakhir di Q2, state Q2, lalu Q2, A sama dengan Q1, Q2A diberi inputan A, kembali ke kiri dan kembali ke Q1, lalu Q2, B sama dengan Q2, Q2 diberi inputan B, kembali ke state Q2, lalu untuk sebuah state dan input yang berlaku bisa ditentukan satu state berikutnya. Suatu string X dinyatakan diterima bila alpha Q, X berada pada state akhir. Dengan kata lain, secara formal, bila M adalah sebuah bahasa FSA, M sama dengan Q inputan alpha, S, dan F menerima bahasa yang disebut LM yang merupakan himpunan X, alpha, Q, X di dalam F. Contoh, bila inputan string ABB pada mesin tersebut, maka Q, Q0, ABB, Q0, BB sama dengan alpha, Q1, B sama dengan Q2. Karena Q2 merupakan set terakhir, maka ABB berada dalam LM. Bila diinputkan string BA pada mesin tersebut, maka Q0 BA, Q1A BA, Q1 BA, Q2A sama dengan Q1. Karena Q1 tidak termasuk state terakhir, maka BA tidak termasuk dalam LM. Lalu selanjutnya non-deterministic finite automata. Untuk setiap state tidak selalu tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang terima. Dari suatu state bisa terdapat 0,1 atau lebih busur keluar atau masukan yang sama. Perbedaan DFA dan NFA. Ini contoh DFA dan ini contoh NFA. Nah, pada deterministic finite automata, jika suatu state diberi inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state. Nah, jika pada non-deterministic finite automata atau NFA, jika satu state diberikan inputan, maka mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Nah, dapat dilihat di S,0, S0, state S0. Jika diberi inputan B, maka bisa ke S2, bisa ke S1. Jika DFA, maka hanya bisa ke satu arah. Jika diberi inputan A, ke S1, jika diberi inputan B, ke S2. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.